Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nur wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat maghrib, salat isya secara berjamaah dan dilanjutkan kajian ilmu faraid di malam hari ini. Harapan kita mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian faraid ini pada makna asobah. Bapak ibu sekalian, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit banyak tentang asobah. Kemarin sudah kita jelaskan asobah itu ada 3. Yang pertama adalah disebut dengan asobah binafsi, yang kedua disebut dengan asobah bil ghair, yang ketiga disebut dengan asobah ma'al ghair. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk asobah binafsi sudah kita jelaskan panjang lebar pertemuan yang lalu, bahwa asobah binafsi itu adalah asobah ahli waris yang berhak mendapatkan sisa dikarenakan dirinya jenis kelaminnya laki-laki. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, asobah binafsi adalah asobah disebabkan karena dia jenis kelaminnya laki-laki. Nah, asobah binafsi, Bapak Ibu sekalian, apa saja ya? Disebutkan di sini bahwa asobah binafsi ada 4 unsur. Yang pertama, asobah binafsi adalah unsur anak, dari kalangan anak. Anak di sini karena asobah binafsi adalah dari unsur laki-laki, maka yang disebut anak di sini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki berhak mendapatkan waris atau mendapatkan sisa pembagian harta waris setelah harta waris itu dibagi. Kalau tidak ada anak laki-laki, tapi ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki itu berhak mendapatkan sisa dari harta yang telah diwariskan kepada ahli waris. Contoh misalnya ada harta waris sejumlah 1 juta, kemudian dibagi keluarganya atau ahli warisnya masih sisa 500.000 rupiah, maka 500.000 rupiah itulah yang diterima oleh asobah binafsi karena dirinya laki-laki. Kemudian yang kedua, asobah binafsi, Bapak Ibu sekalian, dari kalangan unsur bapak. Unsur bapak diantaranya adalah bapaknya si mayit, ya, bisa terus ke atas, bisa kakek, bisa buyut dan lain sebagainya. Ini kalau ahli waris hartanya sudah dibagi, namun kemudian ada sisa, dan di sini sisanya ada unsur dari bapak atau unsur dari kakek, ya, terus ke atas, kakek dari bapak ya maksudnya, bukan kakek dari ibu, tapi kakek dari bapak, maka sisa bagian waris ini diberikan kepada kakek atau bapak. Kakek mendapatkan harta waris manakala tidak ada bapak, begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari unsur laki-laki diantaranya adalah saudara kandung yang laki-laki. Yang berikutnya saudara kandung dari bapak dan saudara laki-laki, keponakan laki-laki kandung dan sebapak.
Yang terakhir dari unsur paman, yaitu paman juga berhak mendapatkan waris manakala di situ tidak ada bapak, tidak ada anak atau anak laki-laki sekandung. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah saya jelaskan ini tentang bagian daripada asobah binafsi. Pendek kata bahwa asobah binafsi itu adalah ahli waris yang berhak menerima seluruh sisa harta setelah harta dibagi oleh penerima waris yang lain. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua disebut dengan asobah bil ghair. Nah ini, asobah bil ghair adalah asobah yang jenis kelaminnya perempuan manakala bertemu dengan jenis kelamin laki-laki yang setingkat atau yang sederajat. Contoh misalnya anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan bersama saudara laki-laki. Di sini disebut dengan ahli waris yang disebutnya asobah bil ghair. Di dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kanu ikhwatan, maka jika ada saudara ya perempuan, rijalan laki-laki, wanisaan atau anak perempuan, falidzakari mislu hadil unsayain, maka anak laki-laki itu 2 kali bagian dari anak perempuan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ahli waris yang disebut dengan asobah bil ghair ini adalah ahli waris perempuan ketika berjumpa dengan laki-laki. Ada anak perempuan, juga ada anak laki-laki. Contoh misalnya, kalau ada orang yang bagi waris, setelah harta warisnya itu dibagi semuanya, kok ternyata ada anak laki-laki dan anak perempuan, hartanya masih sisa, maka sisa harta itu dibagi oleh anak sebagai asobah bil ghair, karena ada anak perempuan bersama anak laki-laki. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 ini ya. Tadi saya katakan asobah bil ghair adalah asobah jenis kelamin perempuan manakala bertemu dengan jenis kelamin laki-laki yang setingkat atau yang sederajat. Ini ya, anak perempuan bertemu dengan anak laki-laki. Nah anak perempuan ini mestinya bukan asobah ya, namun karena berjumpa dengan anak laki-laki atau bersama dengan anak laki-laki, maka anak perempuan ini berhak mendapatkan sisa harta dari harta yang telah dibagi ahli waris. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita berikan contohnya. Contoh misalnya kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan meninggalkan istri ya, kemudian meninggalkan anak, maka istri ditinggal mati oleh suami, kok ada anak di situ, maka istri yang ada anaknya, maka dia mendapatkan bagian 1/8 dari harta yang ditinggal oleh suami. Nah, sisa 1/8 sisanya diambil oleh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah disebut dengan asobah bil ghair. Yang kedua juga cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian, cucu ini bisa mendapatkan harta waris manakala tidak ada anak. Ya, sekali lagi, cucu berhak mendapatkan waris manakala tidak ada anak laki-laki. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau cucu laki-laki tidak terhalang oleh anak perempuan, ngertos ini maksudnya? Ada anak, ada cucu. Nah, cucu ini bah laki-laki, bah perempuan, cucu. Manakala ada anak laki-laki, sing jenenge cucu ini mahjub, terhalang ya, karena ada anak laki-laki. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bah lanang, bah wedok, cucu ini kalau ada anak laki-laki hilang. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan, maka cucu perempuan ini mahjub, tidak boleh karena ada perempuan. Namun sebaliknya, kalau ada cucu laki-laki, ada anak perempuan, maka cucu laki-laki ini berhak atas ahli waris yang ditinggal mati oleh mbahnya atau kakeknya atau neneknya, meskipun ada anak
perempuan. Jadi anak perempuan ini tidak menghalangi hak daripada cucu laki-laki. Makanya laki-laki nang ndi menang anjene ya. Mbuh biyen ceritane ya apa kok iso ngono iku ya. Dulu pernah saya sampaikan ya. Kenapa laki-laki kok berhak banyak hartanya? Karena sejarahnya dulu seperti itu. Perempuan itu mohon maaf ibu-ibu, gak ono regane zaman biyen. Zaman jahiliyah wong wedok iku ketika hamil kemudian di USG, apa USG zaman biyen gak ono USG ya. Pokoke digerabak ngene, kok lemes, wah iki wedok iki, nek kayal-kayal wetenge berarti iki lanang. Nah, ketika lahir perempuan, malu mereka punya anak perempuan karena dianggap aib dalam kehidupannya. Namun sekarang enggak ya Bu ya, nggih Bu nggih. Sekarang malah seneng Bu. Bahkan enggak punya anak perempuan tuh malah gak enak. Kayak saya ini Bu, anak saya itu 3. Lanang kabeh Bu ya, sakjane ya gak enak tapi ya apa maneh anjen kayak lanang kabeh gitu. Wis babalah jange mantune ya wedok. Sakjane kurang jangkep sakjane nggih Bu nggih. Lah ini, kalau dulu begitu sehingga anak laki-laki itu diprioritaskan oleh Rasulullah. Dan zaman jahiliyah dulu anak perempuan itu tidak berhak ahli waris apapun gitu loh ya. Makanya dengan adanya Rasulullah, datangnya Islam, anak perempuan masih diberi hak waris. Kembali kepada persoalan Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi asobah yang kedua disebut dengan asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah asobah dari unsur perempuan atau wanita manakala berjumpa dengan laki-laki yang sejajar atau sederajat. Anak wedok ambek anak lanang ya. Cucu wedok karo cucu lanang, saudara wedok saudara lanang ya. Kemudian saudara sebapak perempuan, saudara sebapak laki-laki, sejajar. Ya begitu. Nah, saudara perempuan ini mendapatkan ahli waris yang disebut dengan asobah karena bersama dengan laki-laki disebut asobah bil ghair. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, asobah bil ghair adalah asobah dari perempuan kandung atau saudara perempuan kandung bersama dengan saudara laki-laki kandung. Nah, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung. Contoh misalnya ada orang yang meninggal dunia, di sana tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Nah, yang ada hanyalah saudara. Nanti istilahnya ahli waris kalalah. Nanti istilahnya nanti di belakang ya. Saya jelaskan nanti. Ada orang meninggal dunia, wis suwe rumah tangga, mohon maaf, sampai mati gak duwe anak gitu loh ya. Nah, dia meskipun nggak punya anak tapi punya saudara perempuan dan saudara laki-laki. Karena tidak punya anak dan tidak ada ahli waris yang lain, maka perempuan dan laki-laki ini berhak mewarisi sebagai ahli waris asobah bil ghair. Kalau tidak ada ahli waris yang lain. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Contoh seorang istri meninggal dunia, gak ndek bojo, gak ndek anak, ijen play. Sing ana mek dulur lanang, dulur wedok. Nah, dulur lanang dan wedok ini menjadi asobah bil ghair, mengambil seluruh harta yang dimiliki oleh saudara tadi. Itu Bu. Namun kalau seorang perempuan ini punya suami, sing wedok mati punya suami, gak punya anak, tapi punya saudara. Karena tidak punya anak, suami dikasihkan dulu bagiannya. Gitu Bu. Berapa bagian suami? Bagian suami adalah 1/4 karena tidak ada anak. Nah, sisa dari 1/4 dipek oleh saudara laki-laki dan perempuan, dibagi bersama. Dengan catatan laki-laki dapat 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Begitu Bapak Ibu sekalian. Contoh lagi, kalau ada orang meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, yang ada punya ibu, Bapak Ibu sekalian, maka pembagiannya bagaimana? Ahli waris hanya ibu dan saudara, maka ibu diberikan dulu. Berapa bagian ibu? Ketika tidak punya anak, kemarin sudah saya jelaskan ya, bagian ibu ketika tidak punya anak, bagiannya adalah berapa? 1/8. 1/6. Nah, 1/4 ya sedurut ae lah, 1/8, 1/6, 1/4 kok ketemu akhirnya ya. Sepertiga kurang didik sampean. 1/8 wis, 1/6 wis ya, sepertiga. Bagian ibu manakala anak tidak punya anak, kok punya saudara, maka bagian ibu dikasihkan dulu
karena tidak punya anak itu, kasihkan sepertiga, sisanya diberikan kepada saudara karena saudara sebagai ahli waris kalalah kalau dalam bahasa ilmu faraid. Nanti kita jelaskan apa ahli waris kalalah itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian yang keempat, asobah bil ghair, yang berikutnya adalah saudara perempuan sebapak bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Pokoknya setingkat ya. Saudara perempuan sebapak bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia, si suami meninggal dunia, yang ada hanya istri dan saudara sebapak, saudara sebapak laki maupun perempuan. Seorang istri dan suami yang berumah tangga tidak punya anak, akhirnya si suami mati kena COVID. Mati kena COVID ya, setelah dimakamkan dibayarlah hutang-hutangnya, baru dibagi warisnya. Maka berapa yang diterima oleh istri Bapak Ibu sekalian, yang ditinggal mati oleh suami? Iki kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian, wong nek wis rumah tangga gak ndek anak ditinggal mati sing lanang, nggih Bu nggih? Ya Bu. Halo. Hai, iki Bu. Yang jelaskan sendiri ya. Ya gitu Bu ya. Nah, nggih. Ngaji dhewe ya. Nah, nggih nanti dilanjut malih nggih Bu. Apa mau ngelali ya? Mati. Suaminya mati ya. Dia punya istri, ditinggal mati suami. Dia tidak punya anak. Nek wong Jawa ngene iki, sing wong wedok kon mulih nang desa, Mbak. Kula niki lak dulure Cacak ta sing mati. Lah sampean rabi ambek Cacak kan gak ndek anak. Ya apa sampean mulih, Mbak. Gak ono ahli waris. Sing ahli waris aku. Ngeten iki salah Bapak Ibu sekalian. Lah yang benar bagaimana? Yang benar adalah manakala istri ditinggal mati suami nggak punya anak, justru dapat bagian yang banyak. Berapa? Setengah. Berapa mana? Seperempat, seperdelapan. Derajai gak apa-apa, gak orangnya ketemu ya. Seorang istri yang ditinggal oleh mati suaminya gak punya anak, bagiannya adalah seperempat. Anjane angel, gak dieling-eling ki angel, ya angel. Tapi dieling-eling ya angel. Nah, ngene iki gak niru bebekne ya gak iso ya, jerit basman ya. Pun istri ditinggal mati suami gak duwe anak. Iku nek wong desa kon nyengkre. Wis Mbak, aku kan dulure Cacak mati. Yo sampean muli yo Mbak, sampean gak duwe anak. Ahli waris sampean gak ono. Sakno ngeten iki, Pak. Nggih to, Pak? Sakjane malah dikei sing akeh wong tinggal bojo gak ndek anak kan sakno. Nah, dalam ilmu waris hendaknya si istri ketika ditinggal mati suami seperti ini, berilah bagian mereka seperempat karena tidak punya anak. Sisa harta dari seperempat tadi, harta yang dikurangi seperempat, sisanya dibagi berdua, yaitu saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak. Intinya Bapak Ibu sekalian, saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak ini berhak mendapatkan harta sisa setelah dibagi oleh ahli waris yang lain. Ngoten nggih, ini namanya asobah bil ghair. Mendapatkan 583 dan anak perempuan mendapatkan separuhnya, yaitu 291 atau 291 juta.